pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan nelayan di Lombok Tengah meminta pemerintah mengkaji ulang larangan menangkap dan mengekspor lobster. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena menjamret ponsel milik pemotor. Sejumlah pembalap lokal dan nasional menjuarai sejumlah kelas dalam balap motor Asia World Racing Championship yang digelar di sirkuit Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Ada sepatah dua patah kata yang disuruh, tapi nggak apa-apa, itulah sebagai kata pengantar. Apa yang kita hajatkan, inginkan bersama. Puluhan nelayan di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan larangan menangkap ataupun mengekspor lobster oleh pemerintah sejak 2 tahun terakhir. Pelarangan membuat ekonomi mereka terpuruk. Sebelumnya mereka bisa menangkap benih lobster mencapai 20 ekor per hari yang dijual ke pengepul seharga Rp50.000 per ekornya. Namun kini mereka terpaksa bekerja serabutan dan banting setir menjadi nelayan biasa dengan penghasilan yang tidak menentu. Kalau dulu kita pas dilegalkan, itu kemungkinan besar masyarakat yang ada di Desa Mertak ini mengerjakan atau menangkap BBL ini, baby lobster. Jadi untuk kesejahteraannya bisa dikatakan sejahtera lah Pak, karena dari sisi harga, dari sisi pekerjaan, dari sisi kejahatan, mana yang jahat-jahat yang dulu bisa berubah menjadi baik atas dasar dia membuat keramba. Sistemnya ya menangkap baby lobster. Merespons hal itu, pegiat budidaya lobster Nusantara berjanji akan menyampaikan keluhan nelayan ke pemerintah pusat. Di dalam kesehariannya mereka kesulitan dengan adanya peraturan kementerian yang menutup keran bahwa BBL tidak boleh ditangkap, akhirnya imbasnya kepada mereka. Sementara kita tahu di Indonesia sampai saat ini ada 3 undang-undang yang membicarakan masalah sumber daya kelautan di Indonesia. Tetapi yang jadi masalah adalah mengapa nelayan-nelayan kita sampai saat ini itu terlalu termarginalkan. Nelayan berharap larangan penangkapan atau ekspor benih lobster dievaluasi kembali sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah pembudidaya ikan air tawar di Dusun Ketembong, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, mengeluhkan semakin mahalnya harga pakan ikan sejak sebulan terakhir. Sebelumnya harga pakan ikan hanya Rp300.000 per karung berisi 30 kg, namun kini naik menjadi Rp360.000 per karungnya. Ironisnya, terus naiknya harga pakan tidak diikuti oleh kenaikan harga ikan yang saat ini masih normal dijual Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga pakan menyebabkan para peternak ikan harus mengeluarkan biaya produksi yang semakin tinggi. Itu harga peletnya Berapa sekarang? sesuai dengan eceran dan harga pakannya. Berapa Pak sekarang? 360-an yang 30 kilo kan. Yang 30 kilo. Nah, Sedangkan kebutuhan Bapak sebulan berapa Pak? kebutuhan kalau 1 bulan itu sampai satu saknya yang 30 kilo itu cuma 4 hari. Harga jual ikan sendiri Pak? 30, malah 32. Ada untung nggak gitu Pak? Belum ada susutnya, risikonya, matinya, ya paling untungnya 1.000, 2.000 per kilo. Peternak berharap pemerintah daerah turun tangan menormalkan harga pakan agar mereka tetap dapat melanjutkan budidaya atau terpaksa ditutup karena terus membengkaknya biaya produksi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak petani tetap menanam padi mengantisipasi krisis pangan akibat dampak El Nino. Hal itu disampaikan Syahrul saat bertemu dengan ratusan petani di Kecamatan Selaparang Mataram akhir pekan ini. Sebagai salah satu wilayah penyangga ketahanan pangan nasional, NTB diminta tetap memprioritaskan menanam padi di lahan seluas minimal 1.000 hektar. Untuk mendukung hal itu, Kementerian memberikan bantuan 1,25 ton bibit padi untuk para petani sekaligus memberikan bantuan kur kepada petani untuk mendukung produktivitas mereka. Presiden meminta saya untuk mempersiapkan 500.000 hektar dan salah satu daerah penyangganya adalah NTB. Kenapa memilih NTB? Karena NTB teruji dalam beberapa proses akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, produktivitas berasnya terus meningkat dan overstocknya juga makin baik. Oleh karena itu, posisi ini tentu harus didorong dan diberi ruang. NTB mungkin sudah selesai dengan kepentingan beras secara ke dalam, kepentingan masyarakatnya, tapi NTB harus berkontribusi pada kepentingan nasional. Pemerintah daerah juga diharapkan mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan mengawasi distribusi pupuk subsidi serta memastikan ketercukupan air agar petani tidak gagal panen. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Puluhan petani di Dusun Karangbucu, Desa Jagaraga, Kabupaten Lombok Barat menggarap dan menanam padi lebih awal guna mengantisipasi dampak kemarau. Petani memilih menggarap lahan mereka sebulan lebih awal dari biasanya, mengingat masih tersedianya stok air irigasi yang bisa mendukung produktivitas lahan pertanian. Percepatan tersebut juga untuk mengantisipasi risiko gagal panen akibat kemarau panjang akibat fenomena El Nino saat ini. Petani meminta Pemda memperbanyak sumber air dan menjamin ketersediaan air irigasi guna mendukung suksesnya tanaman mereka. Jadi saya mengharap dari petani untuk pemerintah, tolonglah kita bantu, perhatikan kita. Ada dari pemerintah dan mesin-mesin untuk air, tolong bantu kami yang di sini. Oh, jadi masih baru sudah mulai kesulitan air ya di sini? Sudah mulai sekarang, apalagi El Nino sekarang sudah mulai masuk Agustus ini. Kalau revitalisasi irigasinya masih bagus? Apalagi irigasi masih sebagian lebih talut. Oh gitu. Pemda juga diminta proaktif dalam menjaga stabilitas hasil pertanian agar tidak menimbulkan krisis pangan di daerah. Kita melihat bahwa Kementerian Desa ini melakukan pengawasan terhadap dana desa, di mana ketentuan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2022 mengalokasikan minimal 20% di setiap desa untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Karena itu kita berharap Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melalui para kepala desa diarahkan membentuk lumbung-lumbung desa. Itu diharapkan ini menjadi embung-embung yang mendukung gerakan lumbung desa di setiap desa. Peningkatan sarana produksi pertanian serta penambahan kuota subsidi oleh pemerintah diharapkan akan terus menjaga stabilitas pangan mengingat NTB dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.